Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farida dengan NIM 2119020, kelas PAI 3A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Pertanyaan pertama, pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif saja, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata? Permasalahan lebih ke teoritis daripada ke aplikatif sebenarnya sering terjadi. Dengan manajemen pendidikan seperti kurikulum 13 bisa menyeimbangkan sistem teoritis dan sistem aplikatif. Seperti contohnya dalam pembelajaran prakarya di jenjang SMA, di sana mereka mempelajari teori dahulu tentang merancang usaha apa yang ingin dibuatnya dan menghitung untung ruginya. Dan setelah itu mereka mengaplikasikannya ke kehidupan nyata seperti berjualan. Pertanyaan kedua, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematif sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata dikarenakan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan dan perekonomian sangat rendah, menjadikan alasan terbesar bagi masyarakat untuk tidak berpendidikan dengan kualitas yang bagus. Karena pendidikan yang bagus kebanyakan membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata. Satu hal lagi yang menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata yaitu penyebaran tenaga pendidikan yang tidak merata. Tenaga pendidikan yang bertumpuk di kota-kota besar menjadikan daerah pelosok tidak mendapatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar yang sebanding. Solusinya yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya pendidikan. Pertanyaan ketiga, gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Dalam arti yang sebenarnya, hubungan lembaga pendidikan sekolah dan masyarakat adalah untuk menjalin kerjasama untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kemajuan pendidik sehingga akan dibutuhkan peningkatan intensitas dan ekstensitas hubungan lembaga pendidikan sekolah dengan masyarakat. Pertanyaan keempat, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi dan misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun ternyata ada juga seseorang pemimpin tidak memadukan visi dan misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seseorang pemimpin sangat berpengaruh dalam suatu manajemen pendidikan. Pandangan saya terhadap pemimpin yang berhasil walaupun tidak memadukan visi dan misinya, yaitu keberhasilan mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus itu, pemimpin memiliki empati yang tinggi, empati yang hanya bisa terbentuk jika ia telah melalui berbagai proses dan tahapan dari bawah. Ia tidak mendapatkan segalanya secara instan atau lewat jalan pintas. Jika hal tersebut telah diterapkan kepada dirinya yang menjadikan pemimpin, maka kemungkinan besar manajemen pendidikan yang bagus akan tercipta dengan sendirinya. Pertanyaan kelima, dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring dan masalah utamanya yaitu kesulitan dalam sinyal? Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif
dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Dari segi pendidikan, pemerintah sudah memberikan kuota belajar kepada seluruh peserta didik. Tetapi bagi peserta didik yang tinggal di tempat terpencil akan merasakan kesusahan juga dalam mencari sinyal. Dan memberikan kuota internet tidak menyelesaikan masalah pada masa COVID-19 ini. Hal yang dapat dikontribusikan yaitu bagi seluruh pendidik harus lebih maksimal dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik, seperti mengirimkan penjelasan materi menggunakan video atau media lain. Dan bagi peserta didik lebih aktif lagi dalam memahami materi dan memperdalam wawasan agar tidak kalah saing dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.